Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sarapan apa pagi ini? Hari ini kita tetap bisa sarapan dari rohani, dari sarapan yang disediakan oleh layanan di gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita masih ingin untuk menikmati sarapan dengan tema yang tidak jauh dari permasalahan yang hari-hari ini tetap kita alami. Kita masih ada di dalam masa pandemi corona dan kita masih tetap ada di dalam aktivitas-aktivitas yang ada di rumah kita. Nah, saat-saat situasi yang semacam ini terjadi, seringkali kita merasa tidak nyaman dengan segala situasi yang terjadi. Saya teringat dengan pengalaman bangsa Israel ketika mengalami situasi yang tidak nyaman ketika berada di padang gurun. Mari kita lihat dalam Keluaran pasal 13, Keluaran 13 ayatnya yang ke-17 dan 18. Saya akan bacakan Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ada satu maksud dan rencana Tuhan ketika Tuhan mengajak bangsa Israel masuk ke padang gurun. Tuhan ingin melatih bangsa Israel itu untuk bisa berperang. Mengapa demikian? Karena ketika memasuki tanah Kanaan, tantangan itu memang harus dihadapi. Mereka harus merebut tanah-tanah dengan jalan berperang. Padahal latar belakang mereka sebagai orang-orang yang ada di Mesir, mereka bekerja sebagai budak tanpa pernah berlatih untuk berperang. Tetapi kita melihat ketika bangsa Israel masuk di padang gurun dengan segala keberadaan padang gurun, kita mengingat bahwa bangsa Israel sempat tercatat respon-responnya, yaitu bersungut-sungut. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk dan saudara melihat tentang bersungut-sungut ini. Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 24, salah satu yang mencatat tentang bagaimana bangsa Israel itu bersungut-sungut. Ayat 24, Keluaran 15 ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Itu tentang minuman. Kemudian di Keluaran 16 lagi, setelah minum, di Keluaran 16 ayat yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka bersungut-sungut dan mulai tidak mempercayai maksud dan rencana Tuhan memimpin mereka masuk di padang gurun. Ada banyak ayat-ayat yang mencatat tentang bersungut-sungut ini, dan rupanya bersungut-sungut ini juga termasuk menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang ketika masuk di dalam masa pandemi ini. Ketika dilarang keluar rumah, marah-marah. Ketika jalan ditutup, ketika tidak boleh mudik, sampai-sampai ada petugas yang dianiaya karena mengingatkan tentang pentingnya menggunakan protokol kesehatan. Orang-orang senang dengan bersungut-sungut, orang-orang membiasakan dirinya dengan bersungut-sungut.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan sekarang saat kehidupan masuk pandemi, di mana banyak kehidupan kita yang diwarnai dengan online, saya sempat teringat ketika memulai kehidupan dengan online ini, begitu banyak orang bersungut-sungut, demo besar-besaran terjadi karena masalah online. Pertama, warung, kedai, toko yang secara tradisional bersungut-sungut karena income mereka yang berkurang disebabkan adanya orang lain berdagang secara online. Marah-marah. Berikutnya lagi, ketika taksi atau ojek menjadi online juga, maka demo besar-besaran sehingga membatasi orang yang bergerak, yang bekerja secara online dibatasi, tidak boleh di tempat ini, dibatasi, tidak boleh ini, dikeluarkan peraturan. Karena apa? Karena orang bersungut-sungut untuk masalah online. Dan terakhir, saya sempat juga menyayangkan ketika Bapak Presiden kita memilih menteri pendidikannya dari orang yang memang bergerak dari penyedia jasa secara online. Kita melihat bahwa dikritik habis-habisan, dan sampai saat ini mungkin karena memang beliau masih muda sehingga orang-orang banyak menyebutkannya dengan Mas Menteri, seolah-olah panggilan Mas Menteri itu mungkin bagi saya menjadi satu tanda petik, adanya satu sindiran tentang orang ini yang apakah bisa melaksanakan tugasnya di bidang pendidikan. Nah, orang banyak bersungut-sungut di dalam masalah kehidupannya sehari-hari. Kita lihat ada satu ayat di dalam Filipi pasal 2 ayat 14. Filipi pasal 2 ayat yang ke-14. Bunyi firman Tuhan, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan." Ini adalah perintah Tuhan yang harus kita juga kerjakan di masa-masa ini. Kita sudahi masa bersungut-sungut. Kita mencoba untuk bisa mengalami, memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Kita tidak mau menjadi seperti bangsa Israel. Di dalam kitab Bilangan pasal 4 ayat 1, pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalakan api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bersungut-sungutan itu membuat bangsa Israel menerima hukuman. Dan kita juga tidak ingin masa-masa yang semacam ini membuat kita bersungut-sungut dan kita akhirnya menerima kehidupan yang tidak nyaman karena persungut-sungutan kita itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau percaya bahwa Tuhan sedang menuntun kita melewati masa-masa yang tidak nyaman ini. Tuhan ingin melatih kita untuk berperang. Kita tetap bisa mencari kehidupan dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkreasi sesuai dengan waktu yang ada. Mungkin harus berubah menjadi online juga di dalam bekerja dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bersungut-sungut. Bagian kita adalah taat kepada Tuhan, taat kepada kehendak-Nya. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 59 ayat yang ke-9 mengatakan, "Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu." Kita rindu bahwa dengan kita tidak bersungut-sungut, kita tetap bisa melaksanakan semua yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa hidup tetap sehat, tetap semangat, tetap menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa sulit ini.
Semoga renungan pagi ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.